Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada sore hari ini, Sabtu 4 Juli 2020, kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan pada sore hari ini kami informasikan orang dalam pemantauan berjumlah 739 dan orang pasien dalam pengawasan berjumlah 348 pasien. Ada penambahan jika dibandingkan pada sore hari kemarin, dan penambahan ini diantaranya terjadi karena ada pasien dalam pengawasan yang memang bertambah sebanyak 21. Kemudian juga ada perubahan status pasien dalam pengawasan ini yang terkonfirmasi positif sebanyak 7 kasus, atau ini menimbulkan penambahan kasus baru. Dan kemudian kami informasikan pula bahwa pada sore hari ini terdapat penambahan konfirmasi positif atau penambahan kasus baru sebanyak 73 kasus. Dan 73 kasus ini berasal dari 7 diantaranya pasien dalam pengawasan yang terkonfirmasi positif. Kemudian ada 66 merupakan hasil dari tracing kontak yang di-testing di beberapa wilayah, diantaranya dari Kabupaten Banjar ada 1, kemudian 38 dari Banjarmasin, ada 22 dari Banjarbaru, 4 dari Tanah Bumbu, dan 1 dari Balangan. Sedangkan 7 pasien dalam pengawasan yang terkonfirmasi positif ini berasal dari Rumah Sakit Ulin, diantaranya 2 warga Banjarmasin, kemudian ada 1 dari Rumah Sakit Sultan Suryansah, juga dari warga Banjarmasin, 4 dari Rumah Sakit Idaman, dan 4-4-nya dari Banjarbaru. Dan kami informasikan pula pada sore hari ini ada tambahan yang sembuh sebanyak 33 orang. Dan 33 orang yang sembuh ini berasal dari 5 diantaranya dari karantina khusus Ambulung milik pemerintah provinsi, dan ini adalah warga dari Banjarmasin sebanyak 2 orang, 3 dari Balangan. Kemudian di karantina khusus Hulu Sungai Tengah ada 1 yang sembuh. Kemudian dari Banjarbaru ada 1 yang juga sembuh dari karantina khusus. 23 lainnya dirawat di Rumah Sakit Ansari Saleh yang dinyatakan sembuh, dan ini berasal dari 21 dari warga Banjarmasin, kemudian 1 dari Batola, 1 dari Kabupaten Banjar. Kemudian yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara sebanyak 1 orang, dan di karantina secara khusus di Tanah Laut terdapat 2 yang dinyatakan sembuh. Kemudian yang meninggal kami informasikan ini adalah PDP yang pada beberapa waktu yang lalu dan hari ini terkonfirmasi positif. Di antaranya yang meninggal pada tanggal 19 Juni dan 1 Juli 2020. Oleh karena itu saat ini yang meninggal sebanyak 198 totalnya, sedangkan yang sembuh 923 yang sembuh, dan yang dirawat saat ini baik dalam karantina secara khusus maupun di rumah sakit, dan ada yang diisolasi mandiri sebanyak 2.399, dan yang dirawat di rumah sakit berjumlah 329 kasus, sedangkan di dalam karantina khusus dan juga isolasi mandiri totalnya berjumlah 2.070 kasus. Yang dirawat di rumah sakit diantaranya 91 kasus di Rumah Sakit Ulin, 67 kasus di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, 48 kasus di Rumah Sakit Bu Yasin, kemudian 24 kasus di Rumah Sakit Bayangkara,
19 kasus di Rumah Sakit Ratu Jaleha, 13 kasus di Rumah Sakit Sultan Suryansah, ada 12 kasus di Sarimulya. Kemudian ada 11 kasus di Rumah Sakit Ciputra, 10 kasus di Rumah Sakit Idaman, 9 kasus di Rumah Sakit Abdul Aziz, 6 kasus di Rumah Sakit Hasan Basri, ada 5 di Rumah Sakit Datu Sanggul. Masing-masing ada 2 di Rumah Sakit Damanhuri dan Rumah Sakit Haji Badarudin. Kemudian masing-masing 1 di Rumah Sakit Pembala Batung, Pertamina, Balangan, Rumah Sakit Daha Sejahtera, dan Rumah Sakit Swasta Insan. Saat ini penambahan positif sebanyak 73 itu berasal dari 471 spesimen yang diperiksa, baik yang di Balai Besar Teknologi Kesehatan Lingkungan PP Banjarbaru dan dari Laboratorium Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh. Oleh karena itu, kalau kita hitung saat ini positif rate-nya 15,5%. Dan penambahan kasus baru terdapat beberapa daerah. Yang pertama ada 41 dari Banjarmasin, kemudian ada 26 dari Banjarbaru, 4 dari Tanah Bumbu, kemudian masing-masing 1 dari Kabupaten Banjar dan Balangan. Sedangkan yang lainnya tidak ada penambahan, yaitu Hulu Sungai Utara, Batola, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Kota Baru, Sungai Tengah, dan Tabalong. Itulah beberapa informasi terkait dengan penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini upaya-upaya dari gugus tugas bersama unsur-unsur lainnya saling bahu-membahu, dan harapan kami juga masyarakat agar upaya-upaya kita dalam memutus rantai penularan ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tingkat kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan, baik di tempat-tempat publik, tempat-tempat umum, instansi-instansi, baik pemerintah, swasta, maupun di berbagai tempat seperti tempat ibadah, kemudian tempat-tempat sosial dan budaya lainnya, agar selalu menggunakan dan menjalankan dengan disiplin protokol kesehatan. Marilah kita selalu menggunakan masker pada saat kita berada di luar rumah. Kemudian sesering mungkin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jika tidak ada menggunakan hand sanitizer. Kemudian marilah kita selalu memperhatikan jarak kita yang minimal 1 meter atau lebih, sehingga tidak menimbulkan sebuah kerumunan. Dan selalu tingkatkan kesehatan kita atau tingkatkan daya tahan tubuh kita melalui konsumsi makanan yang bergizi atau makanan yang seimbang yang kita sebut dengan isi piringku. Kemudian kita melakukan olahraga yang teratur dan paling tidak minimal 30 menit dalam 1 hari. Kemudian mengkonsumsi asupan-asupan vitamin lainnya jika dibutuhkan. Dan marilah kita juga memperhatikan istirahat kita yang cukup, dan kita kelola stres agar tidak menyebabkan imunitas kita menjadi turun. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.